Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masuk ke tema yang populer sekali. Mungkin kita juga sering mendengar, meskipun kadang-kadang salah paham apa yang dimaksud dengan istilah ini, yaitu ilmu laduni. Seperti kritiknya Ghazali, kita kecenderungannya memang pengetahuan kita ya kalau tidak teks ya rasio. Semua yang di luar jangkauan teks, di luar rasio, cepat-cepat kita vonis sebagai bukan pengetahuan, sebagai tidak valid. Itu kalau bahasa baratnya pengetahuan itu positivistik. Yang di luar itu terus kita klaim sebagai bukan pengetahuan, tidak masuk akal. Itu hari ini Ghazali mau ngomong ranah yang sering kita anggap tidak masuk akal itu. Ghazali dikisahkan sempat menulis sekitar 228 kitab. Padahal beliau usianya cuma 53 tahun. Jadi beliau meninggal belum terlalu tua. Tapi sempat menulis 200 lebih, 228. Itu kan kalau dikruskan semua umurnya itu hampir setiap tahun dari umurnya nulis sekitar 4 jilid kitab. Bayangkan itu kalau begitu lahir nulis kitab loh itu. Ya kan? Begitu umur setahun langsung nulis kitab. Itu sampai umur 53, kalau dikali 4 kan 200-an. Beliau nulis 200. Jadi umur baru lahir nulis 4 kitab setahun. Nah itu 228. Ada banyak yang hilang ketika Baghdad jatuh, diserang oleh Mongol. Nanti termasuk kabarnya ada 40 jilid kitab tafsir karyanya Ghazali. Kalau ada itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa tafsir. Sayangnya hilang, atau dikejar aja secara laduni, siapa tahu. Ya. Oke, bismillah, kita mulai ya belajar tentang beliau. Saya ingin mengawali tidak ke risalah dulu. Saya ingin klarifikasi beberapa istilah yang sering kacau. Saya ambil dulu dari William Hittig, Sufi Path of Knowledge, yang membahas Ibnu Arabi. Jadi katanya hasil penelitiannya William Hittig bahwa jalan pengetahuannya manusia sebagaimana dipahami oleh para sufi itu ada 3 jenis. Ada pengetahuan akali, pengetahuan rasional. Yang kedua pengetahuan intuitif. Ada yang ketiga namanya pengetahuan tentang asror. Ini Ibnu Arabi, tentang pengetahuan rahasia. Pengetahuan asror itu nanti terbagi 2. Ada yang bisa dipahami oleh akal, ada yang tidak bisa dipahami oleh akal. Yang tidak bisa dipahami oleh akal terbagi 2. Ada yang murni intuisi, ada yang dilimpahi oleh Allah. Di akhbar, itu istilahnya akhbar, dapat berita langsung dari Allah. Jadi dalam dirinya dianugerahi oleh Allah pengetahuan, namanya akhbar. Nah, katanya Ibnu Arabi yang dikutip oleh William Hittig, pengetahuan manusia itu memang ada pengetahuan rasional, itu yang tiap hari kita kejar, kita kaji. Ada pengetahuan yang murni intuitif. Kemudian ada pengetahuan asror.
Meskipun pembagian 3 ini agak lebih, kalau beberapa ulama yang lain termasuk Ghazali, termasuk Suhrawardi, biasanya hanya dibagi 2. Ilmu atas usaha manusia dengan ilmu anugerah Allah. Sebenarnya ya kalau kita jeli, semua ilmu itu anugerah Allah. Cuma ada ilmu yang nunggu kita berusaha nyari dulu terus dikasih oleh Allah. Ada ilmu yang langsung dikasih oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Jadi kalau di Ibnu Arabi ada ilmu asror yang itu isinya 2. Ada yang dapat dipahami akal, berarti tentang kehidupan sehari-hari. Ada juga yang tidak terpahami oleh akal. Ini biar paham dulu petanya. Istilah-istilah ini sering membingungkan. Kita pernah dengar istilah ini, maksudnya sama, terminologinya beda, titik fokusnya juga beda, tapi yang dimaksud sama. Ada istilah ilmu laduni, dari kata-kata min ladun. Kalau dalam Al-Quran kan ada istilah min ladun hakimin alim, pengetahuan dari sisi Sang Maha Pengetahuan, Sang Maha Bijaksana. Istilah ilmu laduni, titik fokusnya adalah ini pengetahuan yang berasal dari Allah. Nah, itu biasanya pakai istilah laduni, tapi sama nanti konotasinya dengan yang lain. Ada pakai istilah isyraqi. Ini Suhrawardi. Pengetahuan itu isyraqi kayak bahasa barat, pencerahan. Kenapa disebut isyraq, pencerahan? Karena ilmu ini diperoleh ketika kita terbersihkan sehingga cahaya bisa masuk. Sebenarnya laduni juga begitu. Jadi isyraq itu ketika diri kita layak menerima cahaya, maka cahaya datang dan kita jadi bersinar, bercahaya. Kalau bahasa yang populer ada istilah iluminasi, sama pencahayaan, pencerahan. Orang yang mendapat pengetahuan dari Allah, syaratnya jiwanya harus bersih, jiwanya harus cerah. Jadi sama, konotasinya sama, laduni sama isyraqi. Kadang disebut irfani, maksudnya juga sama. Kalau dalam Islam kan ada beda antara alim sama arif. Yang alim ini ilmu yang kita cari tiap hari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah yang laduni ini jenisnya arif. Makanya ada alim billah dan arif billah. Kalau alim ini pengetahuan yang masih butuh media. Contohnya, ini ustadznya sudah datang belum ya? Dari luar kamu belum lihat saya. Oh itu sandalnya sudah ada. Kamu tahu saya dari media sandal. Itu alim. Masih butuh perantara, pengetahuan yang butuh mungkin dari buku, mungkin dari guru, mungkin dari dikasih tahu orang. Nanti ada level yang lebih tinggi, itu arif. Kalau arif ini ustadznya datang belum? Sudah datang. Sekarang saya di masjid dan di depan beliau. Nah itu berarti arif, ngalami sendiri langsung. Makanya sufi itu lebih sering gelarnya, sebutannya adalah arif billah, bukan lagi alim. Kalau alim itu bahasanya Al-Quran, wa fawqa kulli bi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu pasti ada yang punya lebih banyak ilmu, lebih tinggi ilmu. Tidak pakai istilah arif. Kalau arif ini orangnya ngalami sendiri karena derajat kebenarannya lebih tinggi. Makanya disebut arif billah. Nah, irfan di sini nanti satu makna dengan isyraq, satu makna dengan laduni. Sama kayak makrifat, sama makomnya. Orangnya namanya arif, barangnya namanya makrifat, kondisinya namanya makrifat. Makrifat ini kan nanti salah satu makom puncak. Kalau versinya Ghazali, puncaknya laku tasawuf itu makrifat. Nah,
Ada lagi kasyaf. Kasyaf ini juga istilah yang populer, maknanya sama kayak makrifat. Orang yang kasyaf, kasyaf itu artinya terbuka. Dari tidak tahu jadi tahu, itu namanya tersingkap, terbuka. Terbuka semua sekarang, itu namanya kasyaf. Yo, arahnya tetap sama pada ketuhanan. Orang yang kasyaf, kasyaf ini kondisi keterbukaannya. Isinya makrifat, pengetahuan. Orangnya namanya arif. Manusia itu hari ini beruntung Allah tidak mengungkap kita. Bahkan kita disuruh untuk mengungkap Allah, itu kasyaf. Karena kalau kita diungkap semua, mungkin manusia sedunia itu isinya jelek semua. Jadi manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk, itu bukan karena perilakunya, tapi antara disembunyikan oleh Allah kejelekannya atau dibukakan oleh Allah kejelekannya. Oke, itu kasyaf, terbuka. Cuma ini kasyafnya tidak tentang manusia, tapi tentang Allah. Dan kalau tentang Allah kasyaf kita, man arofa nafsahu arofa robbahu. Pengetahuan kita tentang Allah, otomatis kita kenal tentang manusia, kita arif tentang manusia, dan juga arif tentang alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itu kasyaf, tentang hakikat. Bukan berarti tentang, kalau saya ngomong tentang alam semesta, tentang manusia itu terus ngerti semua orang namanya siapa, tidak begitu. Ngerti hakikatnya hidup, hakikatnya realitas. Itu yang membuat orang tidak tertipu lagi sama dunia, karena ngerti levelnya dunia. Sebenarnya kalian sudah tahu selama ini bahwa dunia itu jelek, tapi kenapa kok tidak bisa tidak tertarik sama dunia? Karena kayak tadi, antara takut dalam konsep dan takut yang ngalami sendiri. Kamu belum ngalami sendiri, pengetahuannya masih berjarak, masih belum kasyaf, masih belum makrifat. Gnosis, ya ini istilah filsafat, istilah Yunani Romawi, konotasinya sama. Pengetahuan suci, pengetahuan sakral, makrifat, saintia sakral. Istilahnya gnosis. Fatih, keterbukaan. Mirip kayak kasyaf, terbuka. Zauk ini rasa. Karena dia kayak tadi ya, takut yang dikonsep dan takut yang dirasa. Jadi pengetahuan yang sifatnya zaukiyah, pengetahuan rasa. Kadang-kadang pakai istilah basiroh, pengetahuan batin. Kadang-kadang pakai istilah musyahadah, kesaksian. Orang yang menyaksikan itu musyahadah. Ada yang pakai istilah huduri. Ilmu huduri ini epistemologi zauk, epistemologi rasa, epistemologinya irfan. Saya jelaskan sedikit. Jadi ilmu huduri itu ilmu yang didapat langsung. Kalau bahasa epistemologinya, ilmunya itu sua objek. Ya cirinya sama kayak tadi. Tidak ada perantara antara yang tahu dan objek yang diketahui. Sua objek itu antara subjek yang tahu dan objek yang diketahui itu jadi satu. Kalau tadi takut yang konsep, itu kan di luar dirimu. Tapi takut yang kamu rasakan ini untuk paham, kamu menengok dirimu sendiri. Itu namanya sua objek. Makanya namanya ilmu huduri, ilmu yang hadir dalam dirimu. Ini konsepnya Suhrawardi. Nanti ada tandingannya ilmu husuli. Kalau ilmu husuli, ilmu yang harus dikejar, dihasilkan. Kalian baca buku itu husuli. Tapi kalau ngalami langsung itu huduri. Jadi tidak berjarak. Levelnya tidak lagi ilmu yakin atau ainul yakin, tapi hakul yakin. Kenapa? Karena kamu ngalami sendiri, jadi yang ngerti. Ngaji ini kalau hanya melihat dari luar, termasuk yang mendengarkan YouTube, itu mungkin levelnya ilmu yakin, ainul yakin. Tapi hadir di sini itu hakul yakin. Oh alah, cuma kayak gini ngaji.
Kalau didengarkan rekamannya kayak oh kayak wow, kayak apa gitu. Ternyata ya gini aja kok. Nah itu kan sekarang hakul yakin. Kemarin pengetahuanmu berjarak. Sama kayak kamu kawin besok misalnya. Sudah lama nunggu kawin. Bayanganmu kawin itu, wah kawin besok mesti sip, mesti. Bayanganmu kan gitu, kayak luar biasa gitu. Ini kan bujangan-bujangan kan gitu. Mungkin besok setelah kamu kawin, wah lah cuma gini aja. Iya, bayanganmu kayak oh kayak hati-hati. Iya, itu kan pengetahuanmu hari ini kan belum kawin. Tentang kawin itu masih khusuli, masih konsep-konsep. Iya, masih bayangan. Kamu membayangkan kan gitu. Kayak itu belum khusuli, masih belum hakul yakin. Mungkin valid, tapi ilmu yakin, masih teori. Kalau besok nanti kawin beneran, baru kamu tahu. Jadi itu ilmu huduri. Cirinya ilmu huduri itu hadir secara eksistensial. Objek sama subjek jadi satu. Dan ilmu huduri itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena tidak koresponden. Kalau husuli koresponden, husuli itu bisa meleset. Yang dikonsepkan beda sama kenyataannya. Tapi huduri kamu rasakan sendiri. Jadi ilmu huduri itu ilmu yang tidak koresponden. Jadi tidak ada kategori benar atau salah. Ya mesti benar, kamu yang merasakan. Jadi antara pengetahuan dengan antara yang diketahui dengan yang mengetahui itu jadi satu, namanya swa objek. Jadi pasti benar dalam konteks dia, dalam konteks subjektivitasnya. Jadi itu jenis ilmu huduri. Nanti arahnya memang ke pengalaman ketuhanan yang sifatnya personal. Jadi Tuhan itu kan dialami. Kalau sudah dialami, bantahnya susah. Makanya di antara argumen pembuktian Tuhan, salah satu yang agak susah dibantah itu argumen from religious experience. Dari ranah pengalaman keagamaan. Kalau cuma pakai argumen sebab akibat, argumen penyebab pertama, argumen desain alam semesta, itu masih bisa dibantah. Tapi kalau orang sudah ngomong, saya ngalami sendiri betapa maha kuasanya Tuhan, saya yang sudah terancam DO, ya nanti gelarnya PhD, PhD, lulusnya pas hampir DO. Jadi meskipun S1 gelarnya PhD. Jadi lulus pas hampir DO. Alhamdulillah lulus. Oke. Nah, jadi sifatnya personal, swa objek, tidak ada dualitas benar salah. Dan dia hadir dalam diri kita. Itulah ilmu huduri. Ilmu menerjemahkannya umum, bukan sains kalau barat, tapi mungkin lebih dekat ke knowledge, pengetahuan. Nah, ini yang tadi saya janji jelaskan dulu sebelum masuk ke Arisalah ala dunia. Intuisi itu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Tiba-tiba datang. Hari ini kita agak defisit karena perangkat intelek kita direduksi hanya pada panca indera sama akal. Padahal kita masih punya banyak, ada intuisi, ada naluri, ada nurani. Naluri ini pengetahuan instinktif. Sayang sama orang tua sayang sama anak. Ini kan instinktif, nggak perlu belajar. Nurani juga begitu. Kadang-kadang kalau ada masalah,
kita harus pinter. Ini pakai akal apa panca indera? Atau jangan-jangan ini pakai nurani. Kalau ada nenek-nenek yang maling kayu, ya secara hukum dia salah. Cuma dia malingnya karena sudah tua, tidak punya keluarga, tetangganya pelit. Terpaksa dia ngambil kayu dijual untuk makan. Nah ini kan yang maju bukan hukum lagi, bukan akal lagi bahwa dia salah, tapi nurani, moralitas. Oh ini juga alat pengetahuan yang tidak tergarap serius di dunia modern. Jadi pengetahuan yang memang di luar rasio. Kalau kalian ngomong, wah tidak masuk akal, ya memang pengetahuannya di luar akal. Jangan hari ini jangan kaget, jangan bingungan kalau ada statement yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Contohnya intuisi ini, jenisnya banyak. Kalau secara teori psikologi, intuisi itu misalnya ada jenis pertama, immediate apprehension, direct knowing. Contohnya, kalian tiba-tiba ingin baca buku. Ternyata begitu membaca buku itu, oh iya ini informasi yang tak cari-cari dulu. Itu jenis intuisi. Tiba-tiba ingin ngaji. Begitu berangkat ke sini, oh ini temanku lama tidak ketemu sekarang ada di sini. Nah itu jenis intuitif. Itu kan kebetulan Pak. Lah iya, tidak rasional kan, tidak masuk akal kan. Karena memang di luar ranah rasio, direct knowing. Itu jenis pertama yang sering kita sebut kebetulan. Atau unconscious mind. Itu pun jenis intuisi. Kayak kalian yang biasa naik motor itu, kan itu tidak pakai kalkulasi. Kadang jalan sempit masuk aja, ya ternyata ya masuk. Itu kan intuisi yang isi informasi, tenang aja, aman, masuk. Kayak itu contohnya ya mobil, supir itu kadang-kadang kan ya kalkulasinya kalkulasi intuitif aja, unconscious. Kenapa? Pengetahuannya sudah mengendap, jadi otomatis jalan begitu saja. Tidak pakai dipelajari, tidak pakai dikaji, sudah tahu kebenarannya. Alah, kalau kayak gitu kamu mesti gini deh. Nah itu unconscious. Ada juga jenis, kalau bahasanya itu herd intelligence. Ini juga kayak ceritanya film. Tiba-tiba mau naik pesawat, kan tidak jadi kok perasaanku tidak enak. Nah ternyata begitu nggak jadi naik pesawatnya kecelakaan. Itu herd intelligence. Jadi ya kayak kalian misalnya besok kalau mau tidak masuk kuliah, bilang aja ke dosennya, kok kemarin tidak masuk, perasaan saya nggak enak Pak. Iya. Nanti dosennya bilang, wah kamu benar, ternyata kuliahnya kosong, saya juga nggak masuk. Nah, itu namanya herd intelligence. Batinmu cerdas, bisa membaca yang belum terjadi. Jadi herd intelligence itu yang sebenarnya yang kamu lakukan tidak masuk akal, tapi ternyata di belakang benar juga gitu. Nah itu berarti kamu peka kalau bahasa itu. Peka itu secara intuitif namanya herd intelligence. Terus ada lagi direct perception. Direct perception itu ya sama lagi, kebetulan, kayak semacam kebetulan. Sedang butuh uang, tiba-tiba temanmu datang, kamu butuh uang ya, aku barusan dapat rezeki banyak, makan-makan yuk, alhamdulillah. Itu direct perception. Ada barang hilang, dicari-cari tidak ketemu, terus kamu putus asa, tasnya kamu banting, tiba-tiba oh iya di dalam tas ini ketemu sekarang. Itu seolah-olah kebetulan, tapi ini termasuk jenis ragam pengetahuan intuitif. Kalau dalam dunia epistemologi sering disebut knowledge by acquaintance, pengetahuan langsung. Saya kasih contoh ya, sains itu juga sering melibatkan intuisi. Seni juga sering melibatkan intuisi. Sains misalnya Newton,
ketika menemukan hukum gravitasi. Itu kan dia menyimpulkan ada hukum gravitasi waktu nongkrong di depan kampus, terus lihat apel jatuh. Dari situ muncul gagasan, wah ini mungkin ada gaya tariknya bumi ini. Itu intuitif pasti. Kenapa? Karena kenapa saat apel itu jatuh kok tidak kemarin-kemarin? Emangnya sejak kecil sampai jadi mahasiswa tidak pernah lihat barang jatuh? Kan mestinya ya sering. Cuma hanya ketika apel ini jatuh, dia terus sadar ada hukum gravitasi. Sama kayak Archimedes. Archimedes itu menemukan hukum Archimedes waktu dia kungkum. Mau mandi kungkum, airnya tumpah. Dengan tumpahan sesuai rumus Archimedes itu. Baru dia bilang, Eureka, ketemu sekarang rumusnya. Terus lari-lari telanjang, ketemu sekarang hukumnya, keluar rumah. Sehingga terkenal sekali istilah itu. Itu pasti intuitif. Kenapa? Tiba-tiba ding datang sendiri. Dipikir tidak ketemu-ketemu, tiba-tiba ketemunya waktu tidak disengaja. Itu intuitif. Sastrawan, seniman itu kan nyari itu, mempertajam intuisi. Karena kalau sastrawan tidak intuisinya tidak tajam, gagasannya mesti tidak kreatif, tidak ada yang baru, ngulang-ngulang. Itu intuisi, modenya knowledge by acquaintance. Ya kalau dalam prakteknya isinya biasanya kalau kita menyebutnya firasat. Firasat itu gut feeling. Jadi perasaan yang khas atau natural feeling. Kayak orang Jawa ini kok hawanya sumuk ya, mesti mau hujan. Itu jenis firasat. Saya bilang tadi, kalau ini dikelola bisa kita kembangkan luar biasa. Orang zaman dulu lebih canggih daripada manusia modern. Sama kayak kritiknya Hussein Nasr. Orang zaman dulu firasat juga jadi mode pengetahuan. Orang Jawa itu punya teori firasat yang luar biasa. Coba dibaca primbon itu. Itu kan luar biasa. Cara niteni realitas. Orang itu kalau misalnya rambutnya keriting itu biasanya apa? Kalau tai lalatnya di pipi terus cirinya apa? Kalau bisa begitu sampai detail itu dan tebal sekali. Coba dibaca primbon-primbon Jawa itu. Jadi mereka lebih canggih daripada kita. Kita kan untuk ngerti macam-macam kadang harus dibedah lah, harus dipakai analisis teori lah. Mereka tidak, orang Jawa lebih canggih daripada kita. Dan ya bahasanya ilmu titen. Diawali dari firasat. Kadang-kadang juga inner voice, suara hati, instant knowing, physical sensation, extrasensory perception. Extrasensory perception itu yang kayak jenis-jenis karma, itu extrasensory perception. Wah ini di pojok sana ada, itu extrasensory. Nah itu kalimat-kalimat, itu jenis pengetahuan intuitif. Nah ini psikologi. Kalau versinya tasawuf yang ilmu laduni, ilmu huduri, semua itu tadi sumbernya adalah Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang seolah-olah kebetulan itu informasi dari Allah ke dalam diri kita. Ketika Newton menemukan gravitasi, Archimedes menemukan hukum Archimedes, itu sama Allah memang dipancari cahaya untuk membongkar rahasia itu. Nah, sementara kalau dalam teori-teori psikologi modern yang behavioristik, yang manusia dianggap semi kayak mesin, itu kan bukan dari Allah, tapi dari timbunan bawah sadar. Nah, kalau dalam tasawuf, yaitu yang dari Allah, itulah namanya laduni. Jadi kayak tadi kamu firasat, saya nggak masuk kuliah, firasat saya nggak enak, kok terus pasrah, berarti kamu sebenarnya dapat ilmu laduni dari Allah. Mungkin ya Allah ingin menyadarkanmu. Loh ya, di antara intervensinya manusia, intervensinya Allah dalam kehidupan manusia, ya yang semacam itu, kebetulan-kebetulan.
bahwa yaitu mungkin untuk membantah orang barat yang deistik. Kalau orang barat itu kan alam semesta ini ada hukumnya dan selesai. Berarti Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta terus liburan santai-santai di kantornya, besok kalau kiamat baru menghisap. Tapi tidak, Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Makanya kita boleh berdoa, boleh berharap. Dan Allah juga intervensi, termasuk dalam model dunia ini kan Allah intervensi dalam hidup kita. Jadi tenang saja, Allah itu selalu terlibat. Nah ini cuma kita yang sering tidak sadar. Allah itu selalu sedia, selalu dekat dengan kita. Cuma kita yang sering cuek.